Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan juga sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKJ Argomulyo pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ataupun sebelum kita bernyanyi, mari kita bersatu di dalam doa. Mas Yonatan hantar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat yang Kau telah curahkan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami dan adik-adik sekolah minggu GKJ Argomulyo dapat berkumpul dan juga bersekolah minggu bersama walaupun melalui online. Tuhan, kami bersyukur atas segala kesempatan ini karena kami masih diberikan waktu dan juga kesempatan untuk bersekolah minggu bersama. Buka hati kami Tuhan supaya kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan cerita Alkitab dengan penuh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ataupun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita sama-sama pemanasan dulu. Kita bernyanyi bersama, kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Ya, yuk adik-adik berdiri. Mas Yonatan nggak bisa berdiri soalnya main gitar ya. Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Jadi kasih setianya Tuhan, walaupun kita berada di masa pandemi seperti ini, tetapi kasih Tuhan tidak akan bergoyang ataupun beranjak dari kehidupan kita. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan berdoa, tapi akan dipimpin oleh Kak Julius. Jadi selamat mendengarkan cerita Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang terkasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu Tuhan. Kini kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan dan terangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Kami berdoa, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang terambil pada pagi yang indah ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-48 di bawah perikop Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota raja besar, dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng, sebab lihat raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut
lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah tembok-temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya Dialah yang memimpin kita. Nah, jadi adik-adik, nah, apa sih bait Allah itu? Ada yang tahu nggak? Nah, bait Allah itu merupakan tempat ibadah bagi orang-orang Israel. Nah, bait Allah itu sebagai tempat untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan Allah. Nah, dalam bait Allah itu sendiri kita dapat mencurahkan semua yang kita rasakan kepada Allah. Saat ini di Indonesia kita mengenal tempat untuk beribadah dengan apa? Gereja. Nah, bait Allah, adik-adik, adalah tempat untuk menyembah, di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka datang dari seluruh rumah, mereka keluar rumah, mereka beribadah, mereka datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, dan juga adik-adik, mereka berseru memanggil nama Tuhan Allah, mohon pertolongan Allah. Bait Allah berada di mana? Yerusalem. Orang-orang Yerusalem, nah, saat itu memuji, memuliakan Allah di mana? Ayo, bait Allah. Nah, mengapa mereka memuji Allah? Ayo, kenapa? Mereka memuji Allah pasti karena ada alasan yang mendasar, bahwa mereka telah ditolong oleh Allah. Ditolong dalam hal apa? Misalkan susah, Allah datang tolong, memberikan penghiburan. Sedih, diberikan penghiburan. Ia merasa berduka, diberikan kekuatan. Nah, jadi adik-adik, apabila adik-adik merasa papa mamaku ini kok jahat sekali, papa mamaku ini kok pukul aku terus, tidak begitu adik-adik. Nah, papa mama itu sayang sama adik-adik. Nah, jadi jangan jadi anak yang bandel ya. Ingat, adik kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita. Nah, dan juga adik-adik, apakah ini adik-adik mengenal salah satu pertolongan Allah itu seperti apa atas orang Yerusalem? Nah, ayo, apa? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, misalkan mereka berperang, Tuhan menyertai mereka, salah satunya. Nah, pada tahun 701 adik-adik, bayangkan Yerusalem berbulan-bulan oleh Sanherib, raja besar Asyur, itu dikepung. Nah, bayangkan bagaimana rasanya adik-adik. Nah, dikelilingi musuh, tidak disebut apa-apa, sedih, mungkin marah ya kan. Nah, saat mengalami kegalauan, mengalami ketakutan, kesedihan, nah, Raja Hizkia, dia sujud, dia berdoa nih. Nah, memohon kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong orang Yerusalem loh, Dek. Menolong mereka, membebaskan mereka dari himpitan-himpitan, dari kesusahan. Saat pada waktu itu, susah sekali. Mereka ketakutan yang sangat gempar itu. Nah, lalu kemudian adik-adik, bahwa malam itu banyak musuh yang lenyap tiba-tiba loh di perkemahan Asyur. Dengan pertolongan Allah melalui malaikatnya, orang Yerusalem kemudian memuji dan memuliakan Tuhan Allah di bait Allah. Kemudian mereka keluar
dari bait Allah dan menceritakannya kepada saudara-saudara mereka. Mereka bersaksi nih. Nah, jadi adik-adik, bila adik-adik pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya adik-adik, jangan malu dong untuk menceritakan itu kepada papa mama sama kakak, menceritakan. Nah, lalu kemudian adik-adik, tekanan kepada anak-anak bahwa Allah menolong melalui malaikat. Mungkin saat ini ya, malaikat tidak kelihatan bersayap menggunakan baju putih, tetapi malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong anak-anak bisa melalui orang tua, melalui ini saudara, teman, guru, dan orang-orang yang kita temui loh adik-adik, seperti paman, tante kita. Nah, jadi adik-adik semua, saat kita merasa susah ya adik-adik ya, adik-adik merasa cemas, jangan takut, karena adik-adik punya Allah yang hidup. Punya siapa? Tuhan Yesus. Nah, jadi kesimpulan yang kakak berikan adalah, oleh karena anak-anak Allah sudah menerima pertolongan atau kebaikan, maka seperti orang Yerusalem, adik-adik juga harus selalu mengingat kebaikan dengan pergi ke gereja, menceritakan pertolongan dan kebaikan itu kepada saudara-saudara ya. Nah, jadi adik-adik, sekian dari pembelajaran kita pada pagi yang indah ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami telah belajar dan mendengar akan sabda dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu hidup di hati kami, menjadi pembelajaran, buah, dan teladan di hidup kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, bimbinglah jalan hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai, kembali lagi bersama Mas Yonatan. Gimana cerita Alkitab dari Kak Julius? Luar biasa ya. Nah, adik-adik, kita diingatkan supaya kita bisa menjadi seorang anak Tuhan yang kita bisa menceritakan berkat dan juga kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berikan kami hati supaya kami dapat menceritakan segala berkat yang Kau berikan, dan berikan kami kekuatan supaya kami menjadi anak-Mu yang teguh dan juga sabar dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, supaya di masa pandemi ini kami tetap sehat dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang yuk kita menyanyikan pujian yang berjudul Cuit-Cuit ya. Nggak tahu judulnya apa Cuit-Cuit, tapi biasanya kita kan nyanyi cuit-cuit ya. Cuit-cuit gitu, oke. Cuit-cuit, cubidudam-dam, syalalala. Cuit-cuit, cubidudam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapmu. Andai ku jadi ikan bilau, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan bilau, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Tuhan Kau ciptakanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Kau ciptakanku. Ya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.